Hai semuanya, kembali lagi di channel Narasi Film. Kali ini, Mimin akan menceritakan kembali alur cerita film yang berjudul Black Summer. Setelah kita sebelumnya telah menonton alur cerita episode ketiga sampai keempat. Nah untuk kali ini, kita akan menceritakan kisahnya untuk episode yang kelima sampai keenamnya. Jadi untuk kalian yang belum melihat episode 1 sampai 4, Mimin sarankan agar kalian menontonnya terlebih dahulu biar tidak kebingungan. Oke kalau begitu, tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Scene dimulai dengan dua orang yang sedang duduk di sebuah meja restoran. Orang tersebut bernama Manny dan Carmen. Manny di sini menceritakan padanya, jika bantuan tidak pernah datang ke tempat tersebut, ia akan melakukan perlawanan sendiri pada zombie-zombie itu. Carmen pun kemudian menganggukkan kepalanya, menandakan jika ia setuju dengan rencananya. Namun saat sedang berbincang tersebut, tiba-tiba saja seekor zombie mengagetkan mereka berdua dari sana. Melihat hal itu, Williams pun langsung marah-marah pada mereka, karena gordennya tidak mereka tutup. Carmen yang tak enak dibentak olehnya, kemudian balik memarahinya hingga saling ejek antar mereka pun terjadi. Tak lama kemudian datanglah seorang pria bernama Phil membawa makanan, namun kedatangannya tersebut membuat Williams emosi juga. Phil kemudian menanyakan apa yang membuat ia emosi, karena ia merasa tidak melakukan kesalahan. Williams pun mengatakan alasannya, jika ia telah membunuh seorang wanita bernama Barbara, dan ia tidak bisa menerimanya. Phil kemudian menjelaskan, jika yang membuat wanita itu tewas adalah ulah temannya yang bernama Marvin, bukan dirinya. Williams yang mendengar hal itu pun tetap tidak mempercayainya, dan ia menyuruh padanya untuk jaga jarak dengannya. Phil kemudian mencoba untuk jangan membahas hal ini lagi, karena ada hal yang lebih penting dari hal tersebut. Ia pun kemudian mengajak Williams untuk berbicara secara empat mata di tempat lain. Ia akan menyampaikan sesuatu padanya. Setelah pindah, Phil langsung mengatakan padanya, jika ia ingin pergi ke stadion itu hanya berdua dengannya saja, karena ia merasa dua orang temannya itu tidak bisa diandalkan olehnya. Williams yang mendengar hal itu pun setuju dengan usulannya itu, karena ia juga tak suka pada mereka berdua. Phil kemudian berencana, jika ia akan mengorbankan di antara mereka, untuk memancing zombie tersebut. Setelah terpancing, ia dan dirinya bisa dengan mudah pergi ke stadion itu, dan bertemu dengan keluarganya. Mendengar rencana tersebut darinya, Williams pun nampak menerima usulannya itu. Sementara itu, Sun yang sedang duduk di sana, kemudian iseng melihat keluar jendela untuk melihat keadaan sekitar. Namun saat ia membuka gordennya, tiba-tiba saja zombie yang berada di sana mengagetkannya. Ia yang ketakutan kemudian duduk di kursi lain, dan Manny yang melihat hal tersebut lalu menghampirinya. Di sini ia pun menceritakan asal-usul bermulanya orang-orang di luar tersebut, kenapa bisa menjadi zombie. Ia mengatakan waktu itu, ia melihat gumpalan awan yang banyak berwarna hitam, dan ia melihat awan tersebut, secara tiba-tiba menghancurkan apa saja yang dilaluinya. Mereka datang dengan banyak sekali, dan bergerombol seperti kawanan kerbau kelaparan. Manny kemudian menambahkan, jika ada yang bilang mereka bisa berenang, namun infonya masih simpang siur. Sun yang mendengar hal itu pun kemudian hanya diam saja, karena ia tidak bisa berbicara bahasa Inggris untuk mengatakan apapun. Tak lama kemudian Phil dan Williams pun datang dan mempertanyakan, kenapa mereka yang ada di luar itu bisa menjadi zombie. Sun kemudian menceritakan, jika ia sewaktu tabrakan melihat Barbara menjadi zombie, setelah terlempar dari mobil. Ia pun berpendapat, mungkin gara-gara tabrakan tersebut ia bisa menjadi seperti itu. Williams yang mendengar perkataannya itu pun, nampak membenarkan apa yang dikatakannya tersebut. Sesaat kemudian, tiba-tiba Sun pun beranjak dari kursinya dan ia pergi ke dalam dapur. Di sana ia mengambil beberapa makanan kaleng, dan ia masukkan kaleng tersebut dalam sebuah karung. Singkat cerita, Phil dan yang lainnya sedang dilanda kebingungan, karena sedang memikirkan bagaimana cara keluar dari tempat tersebut. Williams pun lalu mengemukakan pendapat, bagaimana jika kita langsung serang saja mereka semua, karena mereka hanya berdua dan kita berlima. Rencana Williams itu pun, kemudian disetujui oleh semuanya, dan mereka pun langsung bersiap-siap. Setelah itu Phil kemudian menghampiri Sun, dan ia berkata padanya,
untuk memintanya mengetuk jendela di saat mereka semua keluar. Sun yang mengerti dengan perintahnya pun, kemudian mulai mengetuk jendelanya tersebut. Tak lama kemudian para zombie itu pun sudah mendekatinya. Mereka semua pun kemudian langsung menuju luar dan memukuli para zombie itu. Namun di sana, zombie itu pun terlihat melawan mereka, alhasil pertarungan sengit pun terjadi. Sun yang melihat hal itu kemudian bergegas membuka pintu belakang, dan akhirnya mereka semua pun telah kembali lagi ke sana. Sementara itu di scene lain, Rose dan yang lainnya pun masih dalam perjalanan untuk menuju ke stadion. Dalam langkahnya tersebut, tiba-tiba saja Rose melihat anaknya Anna sedang berjalan di depannya. Ia pun merasa senang dan mencoba memanggil-manggil anaknya tersebut. Namun tak lama kemudian Anna menghilang darinya, dan ternyata semua itu hanyalah sebuah bayangan. Lalu Sin pun kembali lagi ke restoran, di mana mereka semua sedang kebingungan dengan rencana apa lagi yang harus dilakukan. Keributan pun sempat terjadi lagi di sana, karena adanya perbedaan pendapat dalam melawan si zombie tersebut. Namun setelah itu Phil kemudian meminta pada Williams, agar Sun menjadi umpan makanan saja untuk para zombie itu. Williams pun tentu saja tidak setuju dengan permintaannya tersebut, karena Sun telah menyelamatkan hidupnya. Phil yang mendengar jawaban seperti itu, kemudian meminta Williams untuk memilih antara Sun menjadi umpan, atau ia bertarung dengannya saat ini. Meski dipenuhi kebimbangan dalam pilihannya itu, akhirnya Williams pun memilih bertarung dengannya saja. Phil yang melihat Williams membawa pemukul pun, telah siap berancang-ancang juga menyerangnya. Namun Williams kemudian memberitahukan pada Carmen dan Manny, jika Phil sebenarnya mempunyai luka dari bekas serangan zombie. Phil yang mendengar Williams berkata seperti itu pun kemudian membantah semuanya itu. Ia pun mencoba meyakinkan pada Carmen dan Manny jika itu hanya luka biasa. Carmen dan Manny yang tidak percaya dengan perkataannya itu, tanpa lama-lama langsung menghajar Phil dari belakang. Melihat hal itu, Williams dan Sun pun langsung ikut menghajarnya juga. Tak berapa lama kemudian setelah puas menghajarnya, Williams pun langsung menggiring Phil keluar dan memberikannya pada zombie di sana. Sementara itu, Rose yang masih dalam perjalanan, kemudian melihat sebuah tempat yang mungkin cocok untuk istirahat terlebih dahulu. Namun saat mereka sudah tiba di sana, ternyata di tempat itu terdapat zombie yang sedang berkeliaran. Akhirnya Spear pun menembaknya. Namun zombie tersebut keburu teralihkan perhatiannya setelah ada seorang pria yang dikeluarkan dari rumah tersebut. Di sana zombie itu pun sempat memberikan perlawanan pada mereka. Namun untungnya mereka semua yang berada di dalam rumah itu pun keluar, dan membantu menghajar zombie-zombie tersebut. Setelah para zombie itu semua tewas, mereka kemudian melanjutkan kembali perjalanannya. Perjalanan mereka pun kemudian tiba di sebuah tempat. Di sana mereka sempat berunding terlebih dahulu, sebelum akhirnya mereka semua berpencar. Dua orang tentara yang menyadari kedatangan mereka, hanya bisa melihatnya saja dari atas, dan mereka pun tampaknya curiga padanya. Tak lama kemudian, Rose dan yang lainnya pun mulai masuk ke sebuah ruangan dan diantarkan oleh seorang penjaga. Di sana mereka pun melihat orang lain yang mungkin sama-sama pengungsi juga. Lalu Rose kemudian disuruh menunggu di sebuah ruangan, dan di sana ia pun melihat orang-orang yang sedang wik-wik. Saat ia mulai duduk di sana, tampaknya di ruangan itu ada si pria berjaket biru, yang pernah kita lihat dikejar-kejar oleh zombie waktu masih di kota. Ia pun kemudian mulai bangun dan berteriak-teriak, saat ia melihat pria botak yang mengantarkan Rose seperti melakukan sesuatu padanya. Sementara di scene lain, Carmen dan Manny yang masih menunggu, kemudian diantarkan oleh pria botak tersebut ke sebuah ruangan. Saat mereka mulai masuk ke sana, mereka pun bertemu dengan Williams dan yang lainnya. Di sana mereka pun kemudian berpencar, dengan saling berbagi tugas untuk mengambil sesuatu di tempat tersebut. Dimulai dari Spear dan lainnya yang mulai berencana akan masuk ke sebuah ruangan. Namun, ruangan yang akan mereka tuju tersebut ternyata dijaga oleh seseorang. Tanpa lama-lama mereka pun menghajar penjaga itu, dan mulai masuk ke ruangan tersebut. Saat sudah sampai, mereka kemudian mengambil beberapa senjata di sana, dan langsung pergi menuju sebuah terowongan untuk melarikan diri. Di scene lain, Williams dan Carmen yang tadi berpisah dengan mereka, kemudian berencana pergi menuju pusat listrik di sebuah ruangan. Terlihat, saat akan menuju ke sana, mereka pun dengan hati-hati dalam melangkah, karena ada beberapa penjaga yang siap melawan mereka sewaktu-waktu.
Saat mereka tiba di ruangan yang dituju, Williams pun mulai masuk dan mematikan semua penerangan yang ada di tempat itu. Namun saat ia akan keluar dari sana, tiba-tiba ia pun melihat orang-orang sedang berlarian. Williams yang kaget kemudian mulai mencari jalan keluar lain. Namun nampaknya, ia diikuti oleh orang-orang yang telah menjadi zombie. Sementara itu, Ross yang sedang menunggu, kemudian kedatangan pria botak yang mengantarnya. Rupanya ia tadi berteriak-teriak, karena pria botak tersebut sedang mencoba untuk memperkaosnya. Tak lama kemudian saat pria botak tersebut sedang mengganggunya, tiba-tiba lampu di ruangan mereka pun mati. Pria botak itu pun langsung pergi keluar untuk memeriksa, dan Ross pun langsung membawa pria berjaket tersebut untuk keluar juga. Pria botak itu pun terlihat diserang oleh zombie, dan Ross yang berusaha keluar kemudian bersembunyi di sebuah ruangan. Setelah keadaan sudah aman, mereka pun melanjutkan pelariannya. Namun nampaknya, zombie-zombie tersebut malah semakin banyak. Namun tak berapa lama kemudian mereka pun akhirnya bisa keluar juga dari sana, karena ada salah satu teman yang membantunya. Sementara itu, Spear yang masih di dalam, sedang terjebak dengan banyaknya zombie yang muncul dari mana-mana. Namun untungnya di ruangan tersebut, ia menemukan pintu lain yang kosong. Akhirnya ia pun berhasil keluar dan membarikade pintu tersebut. Namun saat ia lari dari sana, ia tidak sengaja mendengar suara dari bawah sebuah terowongan. Di sisi lain Carmen dan Sun yang berhasil mengambil senjata itu, masih dalam pelariannya. Mereka berdua pun masih mencari jalan keluar dari terowongan yang sedang dilewatinya itu. Namun tak lama kemudian, mereka berdua pun mendengar suara zombie itu berada dekat dengan mereka. Sun yang ketakutan pun kemudian melihat Carmen yang berada di belakangnya telah tewas. Dan tiba-tiba saja Carmen pun langsung berubah menjadi zombie. Dengan ketakutan yang luar biasa, Sun pun berusaha lari darinya. Untung saja saat ia sudah dekat jalan keluar, Spear sudah menunggunya. Di sana Spear langsung menembak Carmen, dan mereka berdua lari dari sana. Di scene lain, Manny yang sedang menjalankan tugasnya kemudian masuk ke sebuah klub. Di sana ia pun bertemu dengan seorang pria, dan berusaha memancingnya agar pria tersebut bisa berciuman dengannya. Saat pria tersebut sudah terpancing, ia pun langsung menusuk pria tersebut. Setelah pria itu berubah menjadi zombie dan menggigit semua orang di sana, kemudian film pun selesai. Nah teman-teman, untuk film Black Summer episode 5 dan 6, telah selesai sampai di sini. Bagi kalian yang ingin melihat episode 7 sampai 8-nya, terus pantengin channel Narasi Film untuk mengetahuinya. Jadi sampai di sini dulu untuk saat ini, and see you next episode.